Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, selamat datang di podcast KSI Molekuler. Saya harap teman-teman yang sedang menonton podcast kali ini sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tahun sudah berganti, yang mana berarti kita semua sudah semakin dewasa dan pastinya kita harus sudah mengetahui tujuan hidup kita. Namun, semakin dewasa umur saya, semakin tua umur saya, dan semakin mengertinya saya soal makna kata sayang. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi, kalau udah kenal tapi nggak disayang-sayang itu gimana? Nah, jawabannya mungkin kita harus kenalan lagi. Ya, maka dari itu, supaya saya disayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridho Hairil Herdin Prasetyo. Saya dari Biologi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2019. Nah, saya di sini jabatannya itu di KSI ini sebagai Sekretaris Bidang untuk Molekuler. Dan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator untuk podcast KSI Molekuler kali ini. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Mungkin dari kawan-kawan ada yang sudah mengenal beliau nih. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan suara indah beliau. Nah, dipersilahkan Kak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih banyak Saudara Ridho, terus moderator yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Salam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ketersediaan rekan-rekan KSI Molekuler ya yang telah mengundang saya sebagai narasumber terkait dengan podcast pada kesempatan kali ini. Nah, betul seperti apa kata Ridho, tak kenal maka tak sayang. Saya pun juga ingin disayang ya Ridho ya. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rian Firnanda, biasa dipanggil Rian. Saya seorang mahasiswa biologi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018. Salam kenal dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali di kemudian hari. Oke, kembali ke Ridho. Baik, itu tadi merupakan suara dari Karian ya, yang mana beliau sudah melalui banyak sekali pengalaman sepak terjangnya, baik melalui dari molekuler, dan beliau ini merupakan biologi angkatan 2018 yang mana sudah hampir lulus ya Kak, seperti itu. Nah, iya. Doakan semoga segera dan lancar ya. Amin, siap Kak. Wah, ini sangat luar biasa. Dan di sini ya, jadi sebelum itu saya ingin bercerita dulu nih kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, sebelum kita mulai ke topik pembahasan, ya waktu itu ketika saya dan rekan-rekan KSI Molekuler saya memutuskan untuk membuat podcast ini, kami langsung kepikiran gitu loh, gimana kalau kita ngajak sepuh molekuler kita, yang pastinya beliau ini memiliki banyak pengalaman di bidang biologi molekuler, baik melalui riset maupun penelitian yang sudah beliau lalui. Oleh karena itu, kami pikir ya Karian ini dapat memberikan segudang ilmu dan pengalaman kakak selama menjalani penelitian baik sebagai mahasiswa sampai menjabat di kepengurusan KSI Molekuler ini. Nah, melalui berbagai sepak terjang kakak ini, kira-kira apa nih yang membuat kakak tertarik di bidang molekuler ini dibandingkan bidang-bidang yang lain seperti itu? Dipersilakan Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ridho. Sangat menarik sekali. Apa yang kiranya membuat kakak tertarik untuk memperdalam keilmuan molekuler, terlebih saat kakak bergabung di dalam kelompok studi ilmiah KSI Molekuler dari Himabio Apidae. Nah, mungkin kakak akan bercerita menilik pengalaman-pengalaman ke belakang terkait dengan waktu kakak masih menjadi mahasiswa baru. Nah, jadi waktu menjadi mahasiswa baru itu sebenarnya belum ada kepikiran untuk memperdalam ilmu molekuler. Kok bisa sekarang ke molekuler? Nah, ini kita akan sama-sama mendengarkan dan bercerita ya, teman-teman ya. Nah, jadi dulu Ridho, itu saat pertama kali kakak masuk kuliah di tahun 2018, kebetulan saat itu juga pertama kali kelompok studi ilmiah dibentuk
pada Departemen Minat Profesi Hima Bioapidae. Nah, dulu kakak pernah mengikuti KSI, kebetulan di tahun pertama kakak masuk di Biologi FMIPA ULM tahun 2018. Nah, pada di tahun tersebut, Himpunan Mahasiswa Biologi Hima Bioapidae FMIPA ULM pertama kalinya membuka kelompok studi ilmiah. Nah, pada saat itu, kelompok studi ilmiah hanya ada 4 bidang, yaitu bidang ekologi sosial dan ekologi lingkungan, kemudian bidang geologi, dan bidang botani. Nah, waktu itu kakak masuk di bidang ekologi sosial. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, tim kelompok studi ilmiah pun juga menyesuaikan. Nah, oleh karena itu, kiranya ada penambahan bidang baru seperti molekuler dan juga mikrobiologi. Nah, namun kawan-kawan jangan khawatir, meskipun kiranya kita ikut di salah satu bidang, bukan berarti kita tidak tahu kegiatan-kegiatan ataupun keilmuan yang bidang lain lakukan. Karena biasanya di KSI itu ada forum diskusi, ada forum bekerja sama terkait dengan suatu proyek. Nah, sehingga kita bisa mengetahui dan mempelajari lebih lanjut terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalamnya. Nah, setelah di KSI Ekologi Sosial, kakak selanjutnya bergabung di KSI Molekuler. Nah, kebetulan saat itu kakak, oleh karena itu, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang mengupas tuntas bidang keilmuan biologi, maka secara tidak langsung kita di situ belajar. Oh, begini rasanya atau tata cara melakukan melakukan mini riset yang ada di berbagai bidang. Nah, seperti riset membuat esai misalkan, kemudian membuat PKM dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada, tentu perlahan namun pasti kita kemudian menemukan passion kita. Oh, kayaknya aku cocok di sini nih. Nah, hal itulah yang kiranya sangat berharga menurut kakak, dan itu sangat menarik, yang belum tentu kawan-kawan yang kiranya sepantaran dengan kakak sudah mengambil atau berani untuk melakukan penjurusan ke bidang kebiologian. Nah, oleh karena itu, ini sangat luar biasa apabila kawan-kawan mahasiswa, khususnya mahasiswa biologi FMIPA ULM, untuk belajar lebih dahulu mengenali bidang-bidang ilmu biologi yang nantinya saat kawan-kawan hendak lulus itu sudah tercover, kawan-kawan sudah memahami dan kawan-kawan sudah melakukan kajian di dalamnya. Nah, sehingga diharapkan ketika kawan-kawan sudah di semester akhir, kawan-kawan sudah melakukan tahapan-tahapan yang mendukung penelitian akhir yang akan dibawakan ke skripsi kawan-kawan nantinya. Oke, mungkin seperti itu, Rido. Oke, terima kasih. Ya, kita tadi sudah mendengar apa yang membuat Karian ini tertarik di bidang molekuler. Nah, ternyata di bidang molekuler ini sangat menarik juga ya. Melalui berbagai proses tadi, kegiatan seperti melakukan mini riset, terus PKM. Melalui itu kita mendapatkan passion kita tersendiri, sehingga kita bisa merasa cocok di bidang molekuler ini. Nah, patut diketahui ya, molekuler ini menarik untuk diminati dan ditekuni karena di bidang ini juga menciptakan pakar-pakar ahli biologi molekuler ya kawan-kawan ya, yang mana memiliki kontribusi yang besar baik dalam bidang tumbuhan, hewan, kimia, genetika, farmasi, sampai kedokteran loh kawan-kawan. Nah, maka dari itu banyak sekali lah peluang kita di sini ketika kita menekuni ilmu molekuler. Dan semua ini tentunya perlu proses sebelum kita mendapatkan posisi tersebut. Nah, baik, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke topik berikutnya ya. Di sini mungkin dari kawan-kawan pemirsa podcast kerap kali mendengar kata analisis data. Nah, baik lewat seminar KP, seminar proposal, maupun seminar penelitian ya yang di-share oleh kating-kating kita yang sudah menyeminarkan hasil penelitiannya. Nah, namun yang kita bicarakan di sini itu adalah analisis data menggunakan penanda molekuler. Di sini banyak sekali, kerap kali kita mendengar nama-nama penanda molekuler ini. Kira-kira nih, bagi kakak,
apa sih itu penanda molekuler, serta apa manfaatnya penanda molekuler tersebut bagi penelitian kakak, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali. Kiranya apa itu penanda molekuler dan manfaatnya apa saja? Oke baik, sebelum kita menilik lebih jauh, izinkan kakak untuk sedikit menyampaikan perihal sejarah, ya, sejarah mengapa penanda DNA barcoding atau penanda molekuler itu menjadi tren saat ini, dan kenapa itu banyak digunakan dalam penelitian-penelitian khususnya mengenai kekerabatan dalam segi genetikanya, seperti itu. Nah, hal ini tentu berdasarkan beberapa literatur yang kakak baca dan kakak kiranya kumpulkan, yaitu, nah, secara sederhana, penanda DNA barcoding itu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan suatu identifikasi suatu makhluk hidup secara cepat dan juga akurat. Nah, DNA barcoding, ya, mungkin kawan-kawan pernah mendengar istilah barcoding ya, atau kode barcode. Nah, biasanya kan kalau kita login WA melalui laptop misalkan, itu kan ada barcode-nya ya. Nah, jadi sebenarnya secara sederhana konsepnya juga hampir sama. Contoh lagi, ketika kawan-kawan misalkan belanja di minimarket, nah biasanya itu kan kasirnya tidak mengetik, namun dia menilai harga atau melis pesanan kita itu melalui barcode. Betul apa tidak, Rido? Iya, betul sekali. Sering Iya. itu di kasir-kasir Iya. kayak scan makanannya gitu loh. Betul. Nah, jadi dulu Rido dan informasi kepada kawan-kawan, barcoding ini hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan industri, seperti salah satunya minimarket tadi. Nah, ternyata pada tahun sekitar sebelum di bawah tahun 2003 itu pihak-pihak peneliti di Amerika kebanyakan itu mulai merumuskan bagaimana caranya kita juga dapat membuat barcode, namun barcode yang dikhususkan ini untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, melihat suatu peluang untuk adanya suatu sistem yang nantinya dinamakan DNA barcoding, maka dibuatlah semacam organisasi yang bernama Consortium for the Barcode of Life atau disingkat CIBOL pada tahun 2003 yang berpusat di National Museum of Natural History, Washington DC, Amerika Serikat. Nah, dari organisasi keilmiahan tersebut, lambat laun mereka memberikan atau menghasilkan beberapa penanda molekuler yang baik untuk digunakan, baik pada tanaman ataupun tumbuhan maupun pada hewan. Nah, salah satu penanda yang kiranya lazim digunakan untuk barcoding di hewan itu adalah penanda CO1 atau sitokrom C oxidase subunit 1. Nah, untuk DNA barcoding pada hewan. Nah, selain daripada itu, pada tumbuhan itu yang direkomendasikan adalah penanda METKI atau Matureski dan ribulose bisphosphate carboxylase, yaitu RBCL. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya nih, kira-kira apa fungsi daripada penanda-penanda yang telah disebutkan tadi? Nah, fungsi daripada penanda-penanda yang disebutkan tadi adalah untuk memudahkan kita untuk melakukan analisis data, khususnya pada saat proses amplifikasi menggunakan PCR. Nah, karena jikalau tanpa penanda, tentu kita tidak tahu bagaimana atau tidak mendapatkan hasil yang kiranya seragam antara spesies satu dengan spesies yang lainnya. Jadi penanda ini memudahkan kita dalam identifikasi yang nantinya data-data hasil identifikasi tersebut dapat kita aplikasikan ke berbagai software ataupun ke berbagai situs-situs resmi terkait dengan molekuler untuk diolah, dan data tersebut dapat dijadikan penelitian ataupun bahan pendukung penelitian. Nah,
itulah kiranya sejarah singkat mengenai penanda DNA barcoding. Nah, tentu hal tersebut memberikan banyak manfaat. Salah satunya di bidang konservasi keanekaragaman hayati. Nah, mengapa? Nah, karena dengan melakukan analisis, khususnya analisis keragaman genetik menggunakan penanda molekuler, itu akan ketahuan spesies satu berkerabat dekat dengan siapa, kemudian berkerabat jauh dengan siapa, dan hubungan kekerabatannya itu bagaimana. Nah, karena penanda molekuler ini dikatakan lebih akurat dan lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya dibandingkan penanda konvensional ataupun penanda yang biasa digunakan. Nah, biasanya kebanyakan beberapa tahun belakangan penanda yang digunakan itu penanda morfologi. Nah, namun penanda morfologi itu memiliki beberapa kelemahan. Nah, salah satu kelemahannya adalah ia dipengaruhi oleh lingkungan sehingga hasil yang didapat bisa kurang akurat. Kemudian proses untuk melakukan kajian atau penelitiannya itu juga cukup relatif lama karena biasanya menunggu fase generatif atau fase tumbuh dan panen dari suatu spesies tumbuhan misalkan. Nah, hal ini tentu berbeda dengan penanda molekuler yang kiranya dapat lebih cepat dan akurat karena berkaitan dengan gen ataupun DNA maupun RNA. Nah, kiranya seperti itu untuk salah satu manfaatnya. Selain daripada itu juga dapat diaplikasikan pada bidang kesehatan, kemudian produk-produk pangan, dan lain sebagainya. Oke, silakan kembali ke Rido. Oke, wah sangat luar biasa sekali jawaban dari Karian mulai dari seluk beluk molekuler, dari sejarahnya sampai penerapannya seperti itu. Nah, kita sekarang jadi tahu nih bahwasanya kita dapat menandai suatu posisi gen yang spesifik dalam suatu genom itu melalui penanda molekuler. Nah, dengan berbagai kelebihan tadi, kayak contohnya RBCL, METK, dan CO1 ya pada hewan itu. Nah, sekarang kita sudah mengetahuinya, terus kita selanjutnya juga harus mengetahui juga penerapan dari penanda molekuler ini. Nah, menurut pengalaman Karian, dari penelitian sebelumnya, kira-kira penanda molekuler ini digunakan untuk data atau subjek seperti apa nih Kak? Nah, serta bagaimana cara Kakak melakukan analisis data menggunakan penanda molekuler ini, baik secara umum atau juga bisa menurut pengalaman Kakak sendiri. Nah, dipersilakan Karian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana ataupun apa saja penerapan-penerapan yang kiranya dilakukan dalam analisis data DNA barcoding khususnya dalam penelitian molekuler. Nah, Kakak izin menjawab, ini berdasarkan berbagai macam referensi maupun pengalaman, baik pengalaman kakak-kakak kita yang terdahulu maupun rekan sejawat dengan kakak. Nah, ada berbagai macam penerapan penelitian di bidang molekuler khususnya menggunakan penanda DNA barcoding. Nah, salah satunya yang paling sering digunakan itu untuk menentukan keanekaragaman genetik dari suatu plasma nutfah. Nah, misalkan kita berbicara di Pulau Kalimantan misalkan ya. Nah, di Pulau Kalimantan memiliki segudang biodiversitas yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah biodiversitas flora. Kita punya beberapa yang endemik dan terkenal seperti kasturi, kemudian berbagai macam anggrek, durian, cempedak, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui keanekaragaman daripada anggrek. Nah, kebetulan kakak penelitian di peranggekan. Nah, misalkan kita tembak anggreknya genusnya Phalaenopsis. Nah, Phalaenopsis. Nah, jadi kita ambil misalkan 1 sampai 10 spesies Phalaenopsis, kemudian kita lakukan karakterisasi molekuler, kemudian kita dapatkan data sekuen seperti adenin, tinin, guanin, segala macamnya. Nah, kita kolektifkan data tersebut, kemudian fragment atau data DNA tersebut kita BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool.
Nah, itu merupakan sebuah fitur yang ada di laman GenBank atau NCBI. Nah, kita submit di sana, nanti sistem akan memproses sekuen apa saja atau spesies apa saja yang kiranya berkerabat, mulai dari berkerabat dekat sampai berkerabat jauh dengan si Phalaenopsis tadi. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan analisis data. Biasanya analisis data kita ini menggunakan software komputer seperti MEGA. Nah, MEGA itu Molecular Genetics Evolutionary Analysis. Nah, yang biasa kawan-kawan dapatkan di internet. Nah, dari software MEGA tersebut, barulah kita dapat merekonstruksi pohon filogenetiknya. Nah, dari pohon filogenetik tersebut, kita bisa melihat, oh, spesies Phalaenopsis amabilis misalkan, ini berkerabat dengan Phalaenopsis cornucervi misalkan, dan seterusnya. Nah, data tersebut penting untuk kegiatan-kegiatan konservasi maupun pemulihan tanaman. Nah, biasanya data tersebut juga digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan persilangan. Nah, yang mana hasil daripada persilangan itu diharapkan memberikan produk, memberikan bibit yang lebih baik. Misalkan kita berbicara anggrek, tentu yang ingin diharapkan adalah yang lebih cepat tumbuh, kemudian memiliki warna yang menarik, dan juga tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim misalkan. Nah, hal itu bisa diaplikasikan dalam melihat daripada kekerabatan daripada pohon filogenetik tersebut. Nah, hal tersebut bukan hanya anggrek, kita juga bisa aplikasikan ke hewan. Nah, tentu dengan penanda yang berbeda seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penanda yang recommended untuk hewan itu ada gen CO1 tadi, atau CO2 juga ada. Oke. Nah, selain daripada untuk dilihat kekerabatan dalam segi pohon filogenetik, kita juga bisa untuk mengidentifikasi suatu spesies yang kiranya sudah ataupun belum diketahui sebelumnya. Nah, hal ini tentu menarik apabila kita menemukan suatu spesies baru. Nah, cara mengetahui hal ini spesies baru atau bukan, itu tentu dengan kita melakukan karakterisasi molekuler tadi. Nah, setelah kita lakukan karakterisasi molekuler, kita akan mendapatkan sekuen DNA. Nah, sekuen DNA yang kita dapatkan itu kita submit ke laman situs NCBI. Nah, sekuen yang kita dapatkan sebelumnya dari hasil karakterisasi molekuler. Nah, selain daripada untuk melakukan analisis keragaman genetik, penanda molekuler atau kajian molekuler juga dapat membantu kita untuk mengetahui spesies yang kita temukan. Nah, misalkan kawan-kawan sedang jalan-jalan di hutan misalkan, menemukan tanaman yang unik, yang mana kawan-kawan belum pernah lihat sebelumnya. Namun, kawan-kawan bingung, kira-kira ini tanaman apa? Apakah ini pernah ditemukan orang? Apakah ini justru spesies baru misalkan? Nah, kawan-kawan dapat lakukan analisis data secara molekuler dengan menggunakan kegiatan ataupun proses yang dinamakan karakterisasi molekuler, dimulai dari isolasi DNA hingga amplifikasi dan seterusnya. Nah, ketika kawan-kawan selesai melakukan karakterisasi molekuler, kawan-kawan akan mendapatkan data DNA fragmen DNA. Nah, fragmen DNA tersebut bisa teman-teman submit atau masukkan dalam fitur BLAST di laman NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Nah, misalkan kawan-kawan sudah selesai melakukan karakterisasi molekuler dan kawan-kawan dapatkan data fragmen DNA, kawan-kawan dapat mengsubmit data tersebut atau sekuen tersebut pada situs GenBank atau NCBI. Nah, di sana kawan-kawan akan mengetahui apakah fragmen tersebut berasal dari suatu spesies ataukah justru tidak ada. Nah, biasanya kalau itu tidak ada, kemungkinan besar itu merupakan spesies baru yang mana berpeluang untuk dilakukan kajian penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Nah, jadi kiranya ada dua hal itu
yang sangat menarik menurut kakak terkait dengan penelitian ataupun kajian-kajian di bidang molekuler? Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kiranya bermanfaat lainnya, namun karena kita terbatas waktu, mungkin dua dulu yang kakak sampaikan. Kembali ke Rido. Oke, itu tadi adalah jawaban dari Karian yang mana sangat detail, jelas, serta tadi juga ada tutorial cara melakukan analisis lewat NCBI juga tadi ya. Nah, jadi kawan-kawan bahwasanya beliau ini terkesan cukup menguasai seluk-beluk biologi molekuler seperti itu, dan tidak salah saya mengundang Karian ini seperti itu. Nah, jadi melalui berbagai sepak terjang kakak dalam menggeluti dunia molekuler, ini pasti terdapat beberapa kemudahan serta kesulitan yang dihadapi ya saat melakukan penelitian. Nah, supaya pemirsa podcast ini bisa lebih lancar nanti dalam melakukan penelitian, baik di bidang molekuler maupun bidang lain, boleh dong kami kepo soal apa saja sih yang menjadi kendala kakak saat melakukan penelitian. Nah, dipersilakan Karian. Baik, terima kasih banyak Rido atas pertanyaan yang sungguh menarik ini ya, terkait dengan kendala-kendala dalam kajian penelitian molekuler. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa pengalaman dari rekan-rekan maupun kakak-kakak tingkat kakak sebelum-sebelumnya ya. Nah, untuk kendalanya ya ataupun tantangan. Nah, kakak lebih suka menyebutnya tantangan. Tantangan untuk melakukan kajian di molekuler itu ada beberapa. Ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman maupun pengetahuan daripada referensi-referensi yang pernah kakak baca. Nah, dari pengalaman, yang pertama terkait koleksi sampel. Terkait dengan koleksi sampel, kita memang harus memperhatikan dari mana sampel tersebut berasal. Nah, misalkan kita ambil target penelitiannya ini cakupannya wilayah Kalimantan Selatan misalkan. Nah, tentu kita betul-betul harus mencari spesies-spesies yang banyak di Kalimantan tersebut. Nah, boleh kita ambil di luar Kalimantan, namun itu sebagai pembanding saja. Nah, namun karena kiranya kita terbatas dalam segi waktu dan juga dana, kita dapat memanfaatkan instansi-instansi yang bergerak dalam konservasi seperti Kebun Raya Banua, kemudian Tahura Sultan Adam yang mana memiliki berbagai macam spesies-spesies tumbuhan dan itu diperbolehkan untuk kita lakukan penelitian. Nah, hal tersebut tentu akan sangat membantu kita dalam mencari sampel-sampel karena kebanyakan keberadaan sampel-sampel khususnya di alam itu sulit saat ini dicari karena statusnya itu ada yang terancam dan juga ada yang sangat memprihatinkan sehingga apabila kita langsung terjun ke lapangan dalam hal ini eksplorasi ke hutan itu memakan cukup waktu yang lama untuk mengetahui ataupun menjumpai spesies yang kita inginkan. Jikalau kita memang tidak mengetahui titik koordinat yang mana pas untuk titik lokasi penelitian sampel kita. Nah, kemudian yang kedua, untuk kajian penelitian di bidang molekuler ini perlu ketelitian dan perhatian yang lebih seperti itu. Nah, jadi apalagi saat kita melakukan karakterisasi molekuler itu harus betul-betul steril dan aseptis. Nah, karena apabila tidak steril ataupun ada kontaminasi di dalamnya, maka kemungkinan besar hasil amplifikasi DNA yang kita lakukan itu tidak bagus sehingga datanya tidak dapat untuk dianalisis. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk teliti dan juga berhati-hati dan aseptis dalam melakukan penelitian bekerja di lab molekuler. Nah, kiranya seperti itu Rido, beberapa tantangan yang kiranya kita hadapi. Dan menurut kakak tantangan-tantangan tersebut bukan hanya dihadapi di molekuler, namun juga di penelitian-penelitian bidang biologi lainnya. Namun, jangan sampai halangan-halangan tersebut menyusutkan semangat kita. Justru kita tambah belajar bagaimana cara teknik aseptisnya, bagaimana cara pengoleksian datanya,
pengambilan sampel yang baik, penyimpanan yang baik, preparasi sampel yang baik, sehingga didapatkan hasil yang baik pula. Oke, terima kasih. Kembali ke Rido. Baik, benar sekali. Itu tadi dari Karian ya, yang mana merupakan pertanyaan terakhir, dan itu tadi merupakan tantangan dari beliau ketika melakukan penelitian ya. Wah, tidak terasa ya, jadi di sini kita hampir berada di penghujung acara ya. Saya harap pemirsa sekalian masih standby dan tetap enjoy menonton podcast kali ini. Nah, dan tibalah kita di penghujung acara. Sekarang kita masuk ke closing statement kita kali ini. Nah, dipersilahkan kepada Karian jika ada pesan kepada kawan-kawan pemirsa podcast yang sudah menonton, seperti pesan seperti motivasi atau apa segala macam seperti itu. Dipersilakan Karian. Oke, baik, terima kasih Rido. Nah, kiranya pesan-pesan kakak untuk kawan-kawan mahasiswa biologi ataupun rekan-rekan setia pendengar podcast dari Himabio Opidae, kita di Indonesia ini banyak sekali kelimpahan sumber daya alam, sumber daya hayati atau yang biasa disebut biodiversitas. Nah, Pulau Kalimantan sendiri khususnya itu merupakan salah satu biodiversitas hotspot di dunia. Artinya di pulau ini banyak sekali keragaman hayati baik flora maupun fauna yang kiranya unik, endemik, dan eksotik. Nah, oleh karena itu, kita khususnya sebagai mahasiswa biologi harus turut berperan dalam upaya konservasi dan juga pemuliaan biodiversitas yang ada di Kalimantan, khususnya di Indonesia juga. Nah, ada berbagai macam upaya-upaya konservasi dalam seluruh keilmuan biologi, baik itu dari segi ekologi, dari segi botani, kemudian geologi, sampai dari segi molekuler pun kita masih bisa mengupayakan hal-hal yang bermanfaat dalam melakukan upaya konservasi yang ada. Nah, oleh karena itu, kita mesti perbanyak hasanah pengetahuan kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu, sehingga kita dapat mengupayakan upaya-upaya yang dapat menjaga kelangsungan alam kita, menjaga kelangsungan hidup kita. Salam lestari, salam konservasi. Kembali ke Rido. Baik, itu tadi merupakan pesan dari Karian yang mana akan memotivasi kita semua dalam menekunkan kita apa bidang minat yang akan kita lakukan nanti ya. Dan kita akan ke penutupnya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih enjoy dan setia mendengarkan podcast kali ini ya. Sebelum kita menuju penutup, saya akan bacakan kesimpulan dari podcast kita kali ini terlebih dahulu ya. Kesimpulannya ini adalah penanda molekuler ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan identifikasi makhluk hidup. Ya, contohnya seperti hewan tadi ada CO1, CO2 juga ada ya. Terus pada tumbuhan itu ada METKI dan RBCL. Nah, fungsinya ini adalah untuk memudahkan analisis data saat proses amplifikasi, terutama di saat proses PCR, ya, itu pada saat identifikasinya. Nah, yang mana manfaatnya ini itu contohnya tadi ada di bidang konservasi untuk mengetahui kekerabatan ya, karena di sini lebih akurat dan lebih cepat metode ini dibandingkan metode lain. Contohnya tadi kayak metode pengenalan morfologi seperti itu ya. Nah, di sini juga ada manfaat juga di bidang kesehatan, terus di bidang pangan juga ada. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu, saya harap ilmu serta pengalaman yang sudah dibagikan Karian tadi dapat bermanfaat serta menambah motivasi kawan-kawan sekalian. Ya, bagi kawan-kawan yang masih setia mendengarkan podcast, juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak agar kita terhindar dari virus COVID ini. Walaupun sekarang sudah melandai ya. Ya, dan untuk Karian, saya ucapkan terima kasih banyak Kak, karena sudah menyempatkan diri menjadi narasumber kami. Dan untuk kawan-kawan yang masih setia menonton, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.